Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang dollar cost averaging. Apa itu dollar cost averaging? DCA atau yang kita biasa sebut dengan dollar cost average. Itu sebenarnya merupakan seperti namanya, average. Kita rata-rata. Kita investasi secara rata-rata. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada grafik, di sini T, ini P ya. Ini waktu, misalnya tahun 2018, 2019, 2020. Ini harga, ada harga pertama, harga kedua, harga ketiga, dan dia naik turun. Dia seperti ini. Ketika harganya misalnya 100, 200, 300 ya. Ketika di sini kita beli, ketika harganya di sini kita beli, ketika dia di sini kita beli. Sebenarnya ini average. Jadi dia menarik garis seperti ini. Berapapun harganya, ketika melewati waktu tertentu, kita bisa mendapatkan average harga yang sesuai ketimbang dengan kita menghabiskan semua peluru kita. Semua peluru maksudnya teman-teman habiskan di sini atau di sini. Karena nggak ada yang tahu berapa harga pasar ketika teman-teman beli. Bisa aja ketika teman-teman beli, tahun depan atau bulan depan dia turun. Jadi dengan dollar cost average, kita meminimalisir resiko masuk ketika harga saham sedang mahal. Ketika teman-teman mendapatkan harga yang murah, maka lembar saham yang teman-teman terima itu lebih banyak. Dan juga sebaliknya, ketika harga saham mahal, maka lembar saham yang teman-teman terima juga semakin sedikit. Kita langsung ambil contoh aja ya. Oke, di sini sudah saya siapkan BBCA ya, atau Bank Sentral Asia. Jadi kita pakai contoh BCA ya, top 1 market cap di IHSG kita, artinya saham dengan market capitalization terbesar di indeks harga saham gabungan di Indonesia. Teman-teman bisa melihat harganya dari tahun 2012 sampai tahun 2021 itu kecenderungannya naik terus ya, dari 1800, 1900 terus ya. Teman-teman bisa lihat ini naik terus ya trennya. Misalnya kita menerapkan metode dollar cost averaging. Teman-teman beli harganya misalnya 10 juta dengan nilai uang yang sama 10 juta setiap tahun. 10 juta setiap tahun itu tidak banyak ya, karena satu tahun itu 12 bulan, berarti teman-teman sisihkan sekitar 830.000 per bulan. Kita ambil simpel aja, jadi buletin 10 juta. 10 juta setiap tahun selama 10 tahun itu totalnya adalah 100 juta. Ya, ini 10 juta, ini 100 juta. Dengan demikian, total investasi teman-teman itu adalah 100 juta. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi, jumlah saham yang teman-teman beli ketika harganya 1840 itu mendapatkan 5400 shares. 10 juta dibagi dengan 1840, karena kita di Indonesia satu lot itu minimal wajib pembelian itu 100 lembar, berarti tinggal dibagi aja. Ketika dibulatkan, ya hasilnya 5.400 lembar. Dan seterusnya. Teman-teman perhatikan polanya, ketika harganya semakin naik, jumlah lembar saham yang teman-teman terima semakin sedikit ya. Ketika 2.600 terima 3.700, ketika 6.000 terimanya 1.400, dan seterusnya. Sehingga total akumulasi lembar saham yang teman-teman terima di saham BBCA adalah 29.500. Kemudian harga per 30 Juni 2022 setelah teman-teman investasi selama 10 tahun 7.300 per lembar. Kita hitung aja, harga per lembar 7.300 dikali dengan jumlah lembar saham yang sudah kita akumulasi sebanyak 29.500. Menghasilkan 215.350.000. Jadi dengan investasi 100 juta, teman-teman 10 tahun kemudian dapat 215 ketimbang simpen di bawah bantal ya. 2 kali lipat hasilnya. Berarti berapa persen returnnya? Tinggal teman-teman bagi aja. Return 215 350 dibagi dengan
100 juta awal kurang 1. Hasilnya 115%. Returnnya 115% overall. Kita ambil contoh berikut. Oke, di sini sudah ada saham BBRI atau top 2. Kalau tadi top 1, sekarang top 2 IHSG kita, market capitalization terbesar kedua. Nah, kalau saham BBRI, kita ambil juga 10 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Di mana kalau teman-teman lihat, trennya ini memang naik terus ya, pergerakannya. Dan kita ambil asumsi yang sama, di mana kita beli 10 juta setiap tahun, ya. Sampai dengan tahun ke-10, total akumulasi investasi kita sebesar 100 juta. Dari yang kita bisa lihat di sini, setiap kita beli dengan harga yang murah, polanya sama ya. Saham yang kita kumpulkan, lembarnya banyak. Semakin mahal harganya, maka semakin sedikit juga yang kita kumpulkan. Akhirnya selama 10 tahun kita berhasil mengumpulkan 38.900 lembar saham. Kita hitung aja, per 30 Juni 2022 harga saham per lembarnya itu senilai 4.150. Dengan demikian kita bisa hitung 4150 dikali dengan jumlah lembar saham yang ada, itu menghasilkan 161.435.000. Jadi returnnya seperti cara sebelumnya, 161.435 dibagi dengan 100 juta kurang 1, itu menghasilkan 61%. Lumayan ya selama 10 tahun ketimbang teman-teman taruh di bawah bantal. Oke, berarti kalau seperti ini, return per tahunnya berapa? Kita bisa hitung CAGR-nya. Kita kembali ke saham BBCA dulu. Oke, kita sudah di saham BBCA. Kita hitung compounded annual growth rate ya. Jadi return per tahun selama 10 tahun itu berapa secara compounding annualnya? Teman-teman bisa hitung aja. Caranya dengan return tadi kita pangkatkan dengan jumlah tahunnya, yaitu 1/10 dikurang 1 seperti biasa, menghasilkan CAGR per tahunnya 7,9%. Jadi setiap tahun teman-teman mendapatkan compounding senilai 7,9%. Lumayan ya. Bagaimana dengan BBRI? Oke, kita sudah sampai di saham BBRI. Mari kita hitung CAGR-nya. Caranya sama ya. Kita kurungkan ini, kemudian kita pangkatkan 1/10, sehingga CAGR per tahun mendapatkan 4,9%. Jadi setiap tahun kita dapat 4,9% secara rata-rata. Jadi mana yang lebih oke menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komen, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, see you on the next video.